Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril alil azim. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan nikmat iman, Islam dan ihsan. Bahkan diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki menuju masjid yang penuh berkah ini demi menjalankan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau membawa ajaran ini minadz-dzulumati ilan nur, dan kita yang sampai detik ini mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga nanti di yaumil kiamah nanti diberikan naungan syafaatul uzmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk diri pribadi dan umumnya jamaah yang hadir, marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa saja yang Allah perintahkan dan menjauhi apa saja yang Allah larang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah memasuki bulan ketiga dalam Hijriyah, yaitu bulan Rabiul Awal, di mana yang kita ketahui bulan Rabiul Awal ini adalah bulan di mana baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Seorang manusia yang dilahirkan dalam keadaan sudah berkhitan, seorang manusia yang dilahirkan dan ditunggu-tunggu umat, seorang manusia yang dilahirkan membawa kebenaran. Dan Rasulullah SAW lahir di tanggal 12 Rabiul Awal, bila mana secara Masehi Rasulullah SAW dilahirkan tanggal 21 April 571 Masehi. Saking mulianya bulan ini, Allah menyerukan untuk membaca sholawat, dan Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Saking baiknya Allah Subhanahu wa taala menyerukan untuk sholawat. Adapun keutamaan sholawat sendiri dalam riwayat An-Nasa'i, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyara sholawat. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersolawat sepenuhnya 10 kali. Wa huttat anhu asyru khati'at wa rufi'at lahu asyru darajat. Dan Allah menghapus segala dosa-dosanya, yaitu 10 dosanya, dan mengangkat derajatnya 10 tingkat. Dan kisah pada saat Rasulullah SAW lahir
Ini termaktub dalam kitab Maulid Al-Barzanji. Disebutkan wa aina atistimaru wa adna syajaru lil jani janahu wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin li quraisyin bi fisahil alsunil arabiyyah. Ketika Nabi akan lahir, tanaman-tanaman yang ada pada kala itu langsung indah seketika, dan pohon-pohon langsung berbuah, dan pohonnya itu bisa langsung dipetik buahnya. Dan ketika pada saat Rasulullah akan lahir, seluruh hewan yang berada di daerah Arab semuanya fasih berbicara bahasa Arab dan memberikan kabar bahwasanya Rasulullah akan dilahirkan ataupun Nabi akhir zaman akan dilahirkan. Wa qarratil asirratu wal asnamu 'alal wujuhi wal afwah. Kemudian patung-patung yang disembah oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir seketika tersungkur, seketika hancur. Wala hijabi khabarihi kullu hibrin khabirin wa fi hula husnihi ta. Dan ketika itu jin-jin yang sering mendapatkan informasi dari langit, seketika Allah tutup informasi untuk mendapatkan infonya. Dan dukun-dukun atau paranormal kala itu akhirnya tidak bisa mendapatkan informasi, karena setiap jin yang akan mendapatkan informasi dari langit Allah hantam dengan bintang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW dalam kandungan ibunda Siti Aminah, ketika di bulan pertama tuwaffiya bil Madinatil Munawwarah abuhu Abdullah, Sayyid Abdullah pergi ke Madinah Munawwarah ketika bulan pertama Rasulullah dalam kandungan, dan mampir di keluarganya Siti Aminah. Wa kana qad istazab bi akhwalihi. Dan ketika pada saat mampir itu Sayyid Abdullah ini sakit, dan yang merawatnya yaitu keluarga Siti Aminah. Sampai ketika bulan kedua ayahnya Rasulullah SAW meninggal dunia. Dalam adat Arab, keluarga dari bapak ini disebutnya a'mam, dan keluarga dari ibu disebutnya kholah. Kemudian Bani Adi minat ta'ifatin Najariyah. Bani Adi dari kelompok bangsa Najariyah. Najariyah ini yaitu bangsa dari keluarga ibunda Nabi Muhammad SAW. Kata Najar ini dapat diartikan dengan tukang kayu ataupun tukang batu. Makanya ketika pada saat pertama kali Rasulullah hijrah dan kemudian naik ke mimbar, yang membuat pertama kali mimbar itu adalah Bani Najjar. Dan ketika Nabi masih dalam kandungan usia 2 bulan mengunjungi Madinah, dan ketika itu sebulan kemudian ayahnya meninggal dunia. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyah wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Ketika pada saat masa waktunya Rasulullah akan dilahirkan, datanglah Sayyidah Asiyah, yaitu istrinya Fir'aun, dan Siti Maryam datang kepada ibunda Nabi Muhammad SAW bersama sekelompok perempuan dari Hadiratul Qudsiyah atau dari alam langit. Wa akhadhal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sanah. Kemudian Siti Aminah merasakan sakitnya seperti orang yang melahirkan. Kemudian ketika melahirkan Rasulullah SAW yang tadinya gelap gulita karena waktu itu lahir di malam hari, tiba-tiba menjadi terang benderang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Ketika pada saat Rasulullah SAW lahir, pamannya bernama Abu Lahab, yang kita tahu Abu Lahab ini agamanya atau meyakininya yaitu kafir. Sampai ketika pada saat hari ini, detik ini, kalau kita mendengarkan kisah-kisah yang diceritakan para guru-guru kita, Abu Lahab ini bertempatnya di neraka jahanam. Maka dari Imam Bukhari meriwayatkan faqad jaa fil Bukhari anna Aba Lahabin yukhaffafu anhu kulla yaumil isnaini bisababi itkihi li Suwaibah. Dari Imam Bukhari diriwayatkan bahwa hukuman Abu Lahab yang selamanya di dalam neraka jahanam ini diringankan setiap hari Senin. Bisababi itkihi li Suwaibah, dikarenakan memerdekakan Suwaibah. Lima basyarathu biwiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, memerdekakan Suwaibah dikarenakan Suwaibah memberikan kabar kepada Abu Lahab bahwasannya keponakannya lahir. Maka dari itu satu-satunya keberkahan dari Maulid ataupun dari memperingati hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimiliki oleh Abu Lahab, yaitu diringankan setiap hari Senin dikarenakan memerdekakan Suwaibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita yang hari ini sedang belajar di pesantren ini, suatu saat kita yang ada di sini akan menjadi ulama di masa yang akan datang, menjadi warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Dan nabi itu lahir dalam keadaan membawa tauhid. Kita yang hari ini menjadi warisatul anbiya harus bisa menguatkan tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW, karena ciri utama seorang nabi adalah lahir yang membawa tauhid. Begitupun kita harus bisa membawa apa yang kita dapat di pesantren ini dan bisa didakwahkan kepada masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga dengan khutbah kali ini kita semua dapat merenungi ataupun bisa memperbanyak amal ibadah di bulan ini, terkhusus memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kita dijadikan termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang bergembira dengan kelahirannya, yang mengikuti petunjuk dan sunnahnya, yang dikumpulkan bersama golongannya, diberikan minum dari telaganya dan dinaungi di bawah panjinya pada hari tiada naungan selain naungan dari Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.